Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan keadaan yang new normal. Insya Allah sudah transisi. Semoga corona yang cepat pulang kampung. Amin. Pertemuan 10 ini bicarakan tentang perancangan program untuk masalah bisnis. Jadi mungkin kalau saya menjelaskan, saya tidak akan menjelaskan semua teori, tapi saya hanya menjelaskan beberapa poin-poinnya saja yang penting. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, nanti tekniknya akan ada dua, ada perancangan file dan program. Jadi, sebelum kalian membuat program, kalian harus merancang file. File ini gunanya untuk tabel-tabel di database. Nah, file ini nanti berbentuk spesifikasi file. Nanti kalian dapat menggunakan di dalam materi kali ini untuk pembuatan TA. Saya langsung di sini. Ini contohnya, inputnya data absen harian, prosesnya untuk penghitungan gaji. Penghitungan gaji ini seperti yang kalian ketahui, ada tunjangan, gaji pokok, lembur, atau potongan, atau pinjaman, dan lain-lain. Outputnya adalah laporan gaji bulanan ini yang akan dicetak. Ini contoh tabelnya. Jumlah panjang record 180, itu jika dijumlahkan semua 180, ini kan titik-titik masih belum semua. NIP itu teks. Kenapa NIP ini teks padahal semua angka? Karena NIP itu tidak dihitung ya, dan panjangnya 6. Nama pegawai ini teks 25, dan NIP ini usahakan ini adalah pas. Misalkan untuk NIP-nya 2009 09509, berarti kan 2009 4 092 6 5099, dipaskan 9. Ini primary key. Mohon maaf, ini ada roaming kalau ada bocah nangis, karena memang saya membuat video ini di ruang tamu dekat dengan luar, jadi agak banyak roaming, mohon maaf ya. Lalu alamat pegawai ini juga teks, diberikan 50, kalau bisa 100 saja agar alamatnya dapat lengkap. Jadi ini dipaskan, jangan terlalu dilebihkan banyak, jangan dilebihkan. Lalu ada parameter file, ini ada nama file, akronim. Nama file ini adalah contoh file pegawai, akronim ini adalah file yang disimpan di database beserta ekstensinya. Lalu kode file ini nama tabelnya. Tipe file itu adalah master atau transaksi. Kalau master ini contohnya adalah file pelanggan, lalu file barang. Itu master itu yang jarang sekali diupdate atau jarang sekali datang dan tidak setiap hari ada. Kalau transaksi ini setiap hari ada. Panjang record ini adalah karakternya, berapa karakter yang kalian butuhkan untuk satu record. Satu file, organisasi file adalah indeks sekuensial, ini adalah berurut. Biasanya semuanya pasti indeks sekuensial karena kalian menyimpannya dalam keadaan berurut. Akses filenya ini random karena bisa diakses atau bisa dibaca. Data yang mana saja bebas. Lalu medianya itu hard disk, pasti disimpan di hard disk ya, bukan kertas karena bukan manual lagi. Field key-nya ini adalah kuncinya tadi NIP, lalu softwarenya tinggal disebutkan saja. Lalu ini perancangan program, itu langkah-langkahnya. Dan selanjutnya parameter program itu ada nama program, contohnya hitung gaji, akronimnya hitung gaji. Akronim ini pasti memakai ekstensi VBP. Lalu kode program ini adalah nama yang dibuat saat file digambarkan dalam HIPPO. HIPPO ini adalah diagram yang berbentuk menu-menu, GJ01 contohnya. Fungsi program untuk perhitungan gaji tadi dan bahasa pemrogramannya disebutkan. Lalu flowchart, lalu proses program. Contoh. Nah, ini dia spesifikasi tabel anggota, nanti kalian ada di tugas akhir. Akronimnya apa? MYD ini adalah MySQL, fungsi filenya apa? Tabel anggota ini pasti master ya, karena tidak setiap hari ada. Lalu organisasi file, akses filenya random, media filenya hard disk. Panjang recordnya 160 karakter, berasal dari tadi penjumlahan semua panjang record yang ada di satu tabel. Lalu kunci fieldnya disebut dan software MySQL. Nah, ini dia panjang record dijumlahkan semua. Lalu primary key di sini ditulis nomor anggota. Nomor anggota 10, ingat ya, ini tidak dilebihkan.
tanggal daftar itu date. Jadi tipe data ini juga harus sesuai dengan kegunaannya. JK jenis kelamin itu kenapa 1? Karena dia hanya menuliskan P dan L saja. Lalu yang kedua pun sama, pengkodean. Pengkodean contohnya nomor anggota X ini ada kode status. Statusnya maksudnya mungkin anggota permanen atau anggota sementara. Lalu tanggal daftar diberikan dan nomor urut anggota. Gunanya apa sih nomor anggota harus dikodekan seperti ini agar nanti mudah dalam pencarian? Contohnya NIP kalian. NIP kalian itu terdiri dari ada jurusan, ada tahun masuk, lalu ada nomor urut masuk ya. Itu berguna untuk kalau ingin mencari data mahasiswa sesuai jurusan itu mudah, atau sesuai tahun mudah. Jadi untuk memudahkan pencarian intinya gitu. Lalu HIPO, ini contohnya HIPO. Ada menu utama itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 submenu, dan di 5 submenu ini ada data file. Di dalam data file itu ada data anggota, data buku, dan data user. Begitupun juga dengan transaksi, laporan, pencetakan, dan keluar. Logiknya tidak perlu digambarkan kalau di dalam HIPO kecuali di dalam use case. Ini spesifikasinya tadi disebutkan saja. Lalu ini proses-prosesnya, ada tombol apa saja di dalam peminjaman, form peminjaman, lalu ada tambah, simpan, batal, cetak, tutup, nanti dijelaskan apa saja. Lalu flowchartnya ini per HIPO dibuat. Contoh flowchart menu utama tadi, di menu utama ada file, transaksi, laporan, pencetakan, dan keluar. Nah, di data file ini, ada data anggota, buku, dan user. Jika iya ke data anggota, jika tidak buku. Lalu ketika diklik data anggota maka dia keluar form anggota. Lalu ketika diklik buku keluar form buku. Lalu ketika diklik user keluar form user. Lalu selain data file ada transaksi, dan sama seperti tadi data file, ini adalah menyambung ke halaman lain. Nah, ini yang selanjutnya, laporan pun sama, pencetakan sama, dan keluar. Ini sesuai dengan yang di HIPO tadi ya. Nah, sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan yang singkat kali ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.